Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep rendang daging khas Padang. Rendang daging kali ini proses pembuatannya itu 3,5 jam, tapi hasilnya sangat memuaskan. Dagingnya itu empuk dan juga tidak amis. Rendang ini juga tahan lama ya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya. Langkah pertama, kita siapkan dulu sebanyak 750 gram daging sapi. Ini daging sapinya kita pilih bagian yang padatnya seperti ini ya, dan ini sudah kita potong-potong. Untuk potongannya itu sedang, nggak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ini dagingnya kita sisihkan dulu. Lanjut, kita juga menggunakan 250 gram cabai giling Padang. Kalau teman-teman nggak ada cabai giling, boleh gunakan cabai merah keriting kemudian di blender. Kalau mau nanti rasanya itu lebih pedas lagi, boleh gunakan cabai rawit. Lalu kita juga menggunakan 70 gram rendang kelapa yang sudah jadi seperti ini. Kalau di tempat teman-teman nggak ada jual rendang kelapa yang sudah jadi, boleh gunakan kelapa parut secukupnya. Kemudian disangrai sampai berwarna kuning kecoklatan. Kemudian kita blender sampai halus. Lalu ini ada bumbu yang akan kita haluskan. Di sini kita menggunakan 200 gram bawang merah, 7 siung bawang putih, 60 gram lengkuas. Kita juga menggunakan 40 gram jahe. Lalu ini ada 1 batang serai. Kita juga menambahkan 3 butir kemiri, 3 biji kapulaga, 3 biji cengkeh, dan kita juga menambahkan setengah buah pala. Ini nanti akan kita haluskan dengan menggunakan blender. Dan ini dia hasilnya setelah kita haluskan dengan menggunakan blender. Hasilnya cukup halus. Ini langsung aja kita sisihkan dulu. Lanjut, di awal kita sudah memasak santannya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan 3 biji kelapa yang sudah tua. Kemudian kita peras santannya dengan menggunakan 2 liter air bersih. Ini santannya kita masak sampai mendidih, sampai nanti santannya itu mengeluarkan minyak seperti di video. Kalau santannya sudah mengental dan minyaknya naik ke atas seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita masukin bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Pertama kita masukin dulu cabai giling Padangnya. Kalau teman-teman mau nanti rasa rendangnya itu lebih pedas, boleh gunakan cabai rawit ya. Kemudian kita masukin juga ini kelapa rendangnya. Lalu kita masukin juga bumbu yang sudah kita blender tadi. Ini kita masukin semua. Kita tambahkan juga setengah sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ini ada 1 bungkus ukuran kecil nikma rendang. Ini kita masukin semua. Kalau di tempat teman-teman nggak ada jual nikma rendang seperti ini boleh di skip ya, atau gunakan bumbu rendang yang lainnya. Kemudian kita tambahkan juga 1 lembar daun kunyit, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Kita tambahkan juga ini ada kayu manis dengan bunga lawang. Kita masukin semua. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Ini merica bubuk seharusnya tadi kita tambahkan di awal ya, tapi karena lupa jadi kita masukin aja sekarang. Nah, ini kuahnya sudah mendidih seperti ini. Langsung aja kita masukin daging sapinya. Kalau daging sapinya sudah masuk seperti ini rendang akan kita masak sampai matang, sampai nanti dagingnya itu empuk dan kuahnya juga mengering. Dan sesekali ini rendangnya kita aduk ya, biar nanti bagian bawahnya itu tidak mudah gosong. Kalau memasak rendang daging ini kita tidak perlu lagi menambahkan micin ya, cukup menggunakan garam aja. Kebetulan tadi kita menggunakan cabai giling Padang dan itu cabainya sudah asin, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan garam. Nah, ini kuah rendangnya sudah mulai mengental. Ini terus kita aduk ya, kita masak dengan menggunakan api sedang.
Memasak rendang daging sapi itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman, tapi hasilnya itu nanti sangat memuaskan dan pastinya juga tahan lama. Nah, ini dia bumbu rendangnya sudah kelihatan dan dagingnya juga sudah empuk. Ini terus kita aduk dan kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kalau tampilan rendangnya sudah seperti ini sudah bisa kita konsumsi ya teman-teman. Kebetulan kita mau rendang daging sapinya itu kering dan tahan lama, jadi kita masak terus sampai rendangnya itu benar-benar kering. Ini warna rendangnya sudah mulai berwarna kecoklatan seperti ini. Ini terus kita masak sambil kita aduk-aduk. Jangan lupa juga dikoreksi rasa. Kalau seandainya dirasa ada bumbu yang kurang seperti garam, itu boleh ditambahkan kembali. Kebetulan ini rasa rendangnya sudah pas, langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring. Nah, ini dia tampilan rendangnya setelah matang, warnanya hitam, wangi, dan dagingnya juga empuk. Rendang daging ini selain rasanya enak, ini juga tahan lama ya. Kalau di suhu ruang bisa tahan 4-5 hari. Kalau kita simpan di dalam kulkas itu akan jauh lebih lama tahannya ya. Kali ini kita mau membuat dendeng balado atau dendeng batoko, tapi yang versi basahnya ya, bukan yang kering. Ini rasanya sangat enak, wangi, dan pastinya dagingnya juga empuk. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya. Pertama, di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram daging sapi. Ini dagingnya sudah kita potong-potong tipis seperti ini ya. Kalau mau lebih tipis lagi dari ini itu juga boleh, itu sesuai selera aja. Ini nanti akan kita rebus ataupun kita ungkap. Langsung aja kita siapkan bumbu ungkapnya. Pertama kita menggunakan 3 siung bawang putih, kemudian kita tambahkan juga ini ada jahe. Lalu kita tambahkan sedikit garam. Nah, ini akan kita ulek sampai halus. Kalau bumbunya sudah halus seperti ini sudah cukup ya, langsung aja kita satukan. Kemudian kita juga menambahkan lengkuas. Untuk lengkuasnya ini cukup kita geprek aja seperti di video. Nah, ini sudah cukup, langsung aja kita sisihkan dulu. Kemudian daging sapi yang sudah kita siapkan tadi langsung aja kita pindahkan ke teflon. Kemudian langsung kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukin juga lengkuasnya. Lalu kita tambahkan 2 lembar daun salam. Kita tambahkan juga setengah sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti bumbunya ini terbaluri ke dagingnya secara menyeluruh. Karena ini daging mau kita rebus ataupun kita ungkap, kita tambahkan 500 ml air putih sampai si dagingnya ini terendam dengan airnya. Lalu kita aduk kembali sebentar. Kalau sudah teraduk seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita masak di atas kompor. Dagingnya ini akan kita rebus ataupun kita ungkap selama 25 menit sampai nanti dagingnya ini empuk atau airnya itu menyusut. Ini kita masak dengan menggunakan api sedang ya. Sambil menunggu dagingnya ini empuk, langsung aja kita siapkan bumbu baladonya. Pertama di sini kita menggunakan 200 gram cabai merah keriting, kemudian kita juga menggunakan 1 siung bawang putih, lalu ini ada 10 siung bawang merah. Ini akan kita haluskan dengan menggunakan ulekan. Karena ini cabainya lumayan banyak, jadi kita ulek 2 kali ya. Kita ulek dulu sebagian. Kita tambahkan juga garam kasar secukupnya biar lebih mudah kita di dalam menguleknya. Cabenya ini kita ulek kasar-kasar aja ya teman-teman, nggak sampai terlalu halus. Kalau tampilan cabenya sudah seperti ini, langsung aja kita masukin bawang merahnya. Ini bawang merahnya juga kita ulek kasar aja ya, nggak sampai terlalu halus. Ini kita lupa tadi masukin bawang putihnya, jadi bawang putihnya kita masukin pas kita mengulek cabai yang selanjutnya.
Nah, kalau tampilan cabai dengan bawang merahnya sudah kasar seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita satukan. Untuk cabai selanjutnya kita ulik dengan cara yang sama ya, nggak terlalu halus, cukup kasar aja seperti ini. Karena ini cabenya sudah selesai kita ulek, langsung aja kita cek daging yang sudah kita ungkap ataupun kita rebus tadi. Nah, ini dagingnya sudah empuk, airnya juga sudah menyusut seperti ini. Ini sudah cukup ya, langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita tunggu sampai dagingnya ini dingin. Kalau dagingnya sudah dingin, langsung aja ini dagingnya kita tokok ataupun kita pukul-pukul di atas ulekan seperti ini. Proses menokok yang seperti ini yang membuat nanti dagingnya itu empuk dan juga tidak keras. Semakin tipis pukulannya itu semakin bagus, dan ini sudah jadi. Langsung aja kita sisihkan. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai nanti dagingnya ini selesai kita tokok ataupun kita pukul-pukul. Kalau dagingnya sudah selesai kita tokok, langsung aja kita panaskan minyak goreng secukupnya. Karena ini kita membuat dendeng balado yang versi basah atau versi lambok, jadi ini dagingnya kita goreng cukup sebentar aja ya, nggak terlalu lama. Kalau teman-teman mau membuat dendeng balado yang versi kering ataupun nanti dagingnya itu kriuk, untuk potongan dagingnya itu boleh lebih tipis lagi dari ini ya. Kebetulan di sini kita mau membuat dendeng balado yang versi basah ataupun lambok, jadi dagingnya cukup tebal. Dan ini daging kita goreng sebentar aja, nggak terlalu lama. Kalau sudah berwarna sedikit kecoklatan seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng dagingnya sampai selesai. Kalau dagingnya ini sudah selesai kita goreng, langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita goreng cabenya. Ini cabai kita goreng dengan minyak sisa penggorengan daging tadi ya. Nah, ini nanti yang membuat rasa cabenya itu enak dan juga harum. Lalu yang membuat nanti rasa cabenya itu enak dan juga segar, kita tambahkan 2-3 sendok makan air asam jawa. Di sini kita tidak menggunakan tomat ya teman-teman, cukup menggunakan air asam jawa aja. Lalu ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Kita tambahkan juga kaldu ayam dengan micin sesuai selera. Ini cabai kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dan kita masak sampai matang, sampai nanti bau langunya itu hilang. Nah, ini cabenya sudah matang, rasanya juga sudah pas dan bau langunya juga sudah hilang. Langsung aja kita masukin daging yang sudah kita goreng tadi. Lalu ini kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti si cabenya ini terbaluri ke daging secara menyeluruh. Ini kita aduk-aduk dulu sebentar sampai cabenya ini terbaluri ke daging secara merata. Kalau dagingnya ini sudah terbaluri dengan cabai secara merata ataupun menyeluruh, ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring dan ini siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia dendeng balado ataupun dendeng batokoknya sudah jadi, tampilannya sangat cantik. Dendeng balado ini rasanya sangat enak, harum dan dagingnya juga empuk. Pertama, di sini kita sudah siapkan 1 kilo tulang sapi. Nah, ini tulangnya sudah kita rebus selama 15 menit, kemudian airnya kita buang. Kemudian di sini kita juga menggunakan 300 gram kentang. Untuk kentangnya ini potongannya bebas, mau besar mau kecil itu tergantung selera kita masing-masing. Lalu kita juga menggunakan 250 gram wortel. Kemudian ini wortelnya kita potong tebal-tebal seperti ini. Jika wortel dengan kentangnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu tumisannya, di sini kita sudah siapkan 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan 2 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris.
Kita juga menggunakan 1 ruas lengkuas dan 1 ruas jahe yang sudah kita geprek. Kemudian yang nggak ketinggalan ini ada kayu manis, cengkeh, kapulaga, dan bersama teman-temannya. Ini nanti langsung aja kita masukin ke sopnya. Nah, di sini kita sudah panaskan 3 liter air bersih. Kemudian ini airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukin tulang sapi yang sudah kita rebus tadi. Nah, ini akan kita rebus selama 30 menit sampai nanti dagingnya empuk. Sambil menunggu dagingnya ini empuk, di samping itu langsung aja kita siapkan bumbu tumisannya. Di sini kita sudah panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih dengan daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi. Ini kita tumis sampai harum, sampai aromanya itu keluar. Jika tumisannya ini sudah wangi, langsung aja ini tumisannya kita masukin ke sup yang sudah kita rebus tadi. Untuk jahe dan lengkuasnya juga langsung aja kita masukin. Kemudian kita masukin juga cengkeh, kayu manis, dan teman-temannya. Jika semua bahannya sudah kita masukin, ini akan kita masak lagi selama 10 menit. Nah, ini daging yang menempel di tulangnya sudah empuk. Langsung aja kita masukin wortel dengan kentang yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dengan 2 batang daun seledri yang sudah kita potong-potong kasar seperti ini. Kita tambahkan juga 1 bungkus ukuran kecil Royco rasa sapi. Merica bubuk secukupnya. Dan 1 sendok makan garam kasar. Nah, ini semua bahannya sudah kita masukin. Ini akan kita masak lagi selama 15 menit sampai kentang dengan wortelnya itu empuk. Nah, ini sop tulang sapinya sudah matang, wortel dengan kentangnya juga sudah empuk dan rasanya juga sudah pas. Ini langsung aja kita matikan api, kemudian siap untuk kita sajikan. Kita tambahkan irisan daun seledri dan bawang goreng. Nah, sup tulang sapinya sudah jadi. Rasanya itu enak, aromanya wangi, kuahnya gurih, dan pastinya dagingnya juga empuk. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Untuk bahan lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi. Selamat mencoba dan terima kasih.